Sholawat Badar sangat populer di Indonesia. Bahkan sholawat Badar menjadi sholawat wajib warga NU dan dikenal luas di pelosok negeri sampai di luar negeri. Namun siapa sebenarnya pengarang sholawat Badar yang saat ini sudah menjadi Mars NU? Kisah sholawat Badar, melawan propaganda PKI sampai menjadi Mars NU. Sholawat Badar sangat populer di Indonesia. Bahkan sholawat Badar menjadi sholawat wajib warga NU dan dikenal luas di pelosok negeri sampai di luar negeri. Meski begitu populer, namun banyak yang belum mengetahui pencipta sholawat tersebut. Selain itu, banyak pula yang tidak mengetahui sejarah sholawat Badar yang sempat menjadi syair untuk melawan propaganda PKI yang memopulerkan melalui lagu Genjer-Genjer. Sholawat ini memang diciptakan saat situasi genting, di mana terjadi konfrontasi keras di berbagai daerah antara umat Islam melawan PKI. Dalam hal ini, NU berlawanan secara langsung karena kantong-kantong PKI banyak bertebaran dan bersinggungan dengan basis kelompok NU. Sholawat Badar terdiri dari 24 bait dengan 2 baris di setiap baitnya. Namun siapa sebenarnya pengarang sholawat Badar yang saat ini sudah menjadi Mars NU? Sholawat Badar dikarang oleh Kiai Haji M. Ali Mansur sekitar tahun 1960-an. Kiai Ali Mansur dilahirkan di Jember pada tanggal 23 Maret tahun 192. Dia memiliki garis keturunan ulama besar. Dari ayah, tersambung hingga Kiai Sidik Jember, sedangkan dari jalur ibu, tersambung dengan Kiai Basyar, seorang ulama di Tuban. Melawan Genjer-Genjer PKI. Setelah nyantri, Kiai Ali kembali ke Tuban dan aktif berorganisasi di Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPI. Ia juga aktif sebagai seorang pegawai di bawah Kementerian Agama, tepatnya, menjadi Kepala Kantor Urusan Agama KUA, di Kecamatan hingga promosi menjadi Kepala Kementerian Agama Kemenak di tingkat kabupaten. Pada tahun 1955, Kiai Ali terpilih sebagai anggota konstituante mewakili Partai NU Cabang Bali. Pada 1962, ia memutuskan pindah ke Banyuwangi dan dipercaya menjadi Ketua Cabang NU Banyuwangi. Selama di Banyuwangi inilah, Kiai Ali melahirkan karya fenomenal Sholawat Badar. Terciptanya Sholawat Badar, kabarnya karena kegelisahan Kiai Ali Mansur dengan kondisi politik saat itu. Saat itu, Partai Komunis Indonesia PKI, sedang dalam masa jayanya. Pengaruh politiknya meluas hingga ke desa-desa. NU yang merupakan organisasi bagi para kiai dari kota hingga ke pelosok desa adalah saingan utamanya. Karena kegelisahannya, pada suatu malam Kiai Ali tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan situasi politik yang semakin tidak menguntungkan NU. Orang-orang PKI semakin leluasa mendominasi kekuasaan dan berani membunuh kiai-kiai di pedesaan. Karena memang kiailah pesaing utama PKI di tempat itu. Dalam kegelisahannya, Kiai Ali merenung sambil memain-mainkan penanya. Di atas secarik kertas, kemudian ia menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Kiai Ali memang dikenal piawai membuat syair-syair sejak ia masih nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sejak di pondok, Kiai Ali suka ilmu arut, ilmu syair Arab. Ia sering diajak diskusi pengasuh masalah arut. Malam itu, sambil menulis syair-syair dalam bahasa Arab, ia teringat akan mimpinya di malam sebelumnya. Ia bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Ia heran apa maksud dari mimpinya itu. Tambah mengherankan lagi, karena di malam yang sama, istrinya juga mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keheranannya, keesokan harinya ia bergegas menanyakan perihal mimpinya kepada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Ia menceritakan semua kegelisahan dan kedua mimpinya. Mendengar cerita Kiai Ali, Habib Hadi menjawab, itu ahli Badar. Dari kejadian itu, Sholawat Badar yang sangat populer tercipta. Kedatangan Habib Ali Kuitang dan rombongan ulama. Keheranan Kiai Ali tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, banyak tetangga-tetangga yang datang ke rumahnya. Mereka membawakan beras, daging, dan lain sebagainya. Layaknya akan mendatangi orang yang punya hajat mantu. Karena keheranannya, lalu ia bertanya kepada tetangga yang mengiriminya bahan makanan tersebut. Mereka bercerita, pada pagi-pagi buta tadi, pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan, bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Kiai Ali masih bingung mengenai siapa orang berjubah putih yang menyebarkan informasi tersebut. Tambah mengherankan lagi, malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu, yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa, seperti dikutip dari buku antologi NU. Tidak disangka,
Keesokan paginya, serombongan Habib berjubah putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, pengarang sholawat Simtut Suror datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Dalam buku kecil Kiai Ali Mansur tercatat, kunjungan para Habib tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi, dikutip dari Laduni. Kiai Ali sangat senang mendapat kunjungan dari para ulama besar yang sangat dihormati umat Islam. Dalam kunjungan tersebut terjadi perbincangan yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan Habib Salim bin Jindan. Usai perbincangan, Habib Ali Kuitang menanyakan suatu hal yang tidak diduga kepada Kiai Ali Mansur. Ia bertanya soal syair yang baru saja ditulis oleh Kiai Ali. "Ya ahi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami ini," pinta Habib Ali. Sontak Kiai Ali heran dan bingung, sebab belum ada satu orang pun selain dirinya yang tahu perihal syair tersebut. Namun, seketika itu juga ia memaklumi, mungkin itulah karamah yang diberikan Allah kepada Habib Ali. Sebagai ulama besar yang dihormati, Habib Ali memang dikenal luas sebagai waliullah. Segera Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil perenungannya. Kebetulan Kiai Ali dianugerahi suara yang merdu. Di hadapan para Habib itu, lantunan sholawat badar Kiai Ali membuat mereka meneteskan air mata haru. Usai mendengar lantunan sholawat badar dari Kiai Ali, Habib Ali Kuitang bangkit. "Ya ahi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bersemangat. Sejak saat itu, selawat badar terkenal di kalangan warga Nahdliyin yang seakan-akan menjadi lagu wajib hingga kini. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang Kiai Ali Mansur serta ulama-ulama lainnya datang ke kediamannya di Jalan Kuitang, Jakarta. Di sana, sholawat badar dikumandangkan secara luas oleh Kiai Ali Mansur. Sosok Kiai Ali Mansur memang tidak sepopuler karyanya. Namun, sebagai generasi yang mewarisi karyanya, kita wajib mengetahui siapa orang yang telah berjasa mengarangnya. Saat ini, karyanya bukan hanya dilantunkan oleh warga Nahdliyin saja, akan tetapi, oleh hampir semua umat muslim di Indonesia, bahkan di dunia. Sekian, semoga bermanfaat.